Aku Risha Tista Aprilda dengan NIM 232110101166. Perkenalkan, nama saya Imelda Bilkis Niasmizelen dengan NIM 232110101179. Ya baik, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 232110101176. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Hidatul Afifah dengan NIM 232110101173. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Amanda Safitra, NIM 232110101168. Di sini saya akan menjelaskan tentang limit. Nah, limit adalah suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi ketika hendak mendekati nilai tertentu. Singkatnya, limit ini dianggap sebagai nilai yang menuju suatu batas. Materi limit fungsi ini sangat penting dan dasar untuk mempelajari materi turunan dan juga integral. Nah, salah satu jenis dari limit fungsi ini adalah limit fungsi trigonometri. Untuk menyelesaikan masalah limit fungsi trigonometri dibagi menjadi 4 metode. Yang pertama, ada metode substitusi langsung. Yang kedua, menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Yang ketiga, melalui metode pemfaktoran. Dan yang terakhir, menyederhanakan fungsi trigonometrinya. Ini merupakan tabel sudut istimewa limit fungsi trigonometri. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang metode substitusi langsung dari limit fungsi trigonometri. Nah, sebelum kita mengerjakan contoh soalnya, kita harus mengetahui dulu rumus dari metode substitusi langsung. Nah, untuk rumusnya yaitu lim X mendekati A, Fx sama dengan Fa. Contoh soalnya itu lim X mendekati pi per 4 sin 2X. Nah, penyelesaiannya itu kita harus mengetahui dulu pi itu berapa. Nah, pi itu sama dengan 180 derajat. Jadi, untuk penyelesaiannya yaitu lim X mendekati pi per 4 sin 2X sama dengan sin 2 dalam kurung 180 per 4. Nah, 180 tadi itu adalah pi-nya. Jadi sama dengan sin 2 dikali 180 per 4 sama dengan sin 360 per 4. Nah, 360 itu tadi hasil kali dari 2 kali 180. Jadi diperoleh sin 90 derajat. Nah, sebelum kita mengetahui jawabannya itu, kita harus mencari dulu sin 90 derajat itu berapa. Nah, kita bisa mencari tahu di slide sebelumnya, yaitu di tabel sudut istimewa trigonometri. Jadi kita mencari sin 90 itu berapa. Nah, ketemu sin 90 derajat itu adalah 1. Jadi jawaban dari contoh soal ini adalah 1. Menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri, yaitu rumus yang pertama, limit X mendekati 0 sin AX per BX sama dengan A per B. Yang kedua, limit X mendekati 0 AX per sin BX sama dengan A per B. Yang ketiga, limit X mendekati 0 tan AX per BX sama dengan A per B. Yang keempat, limit X mendekati 0 AX per tan BX sama dengan A per B. Yang kelima, limit X mendekati 0 tan AX per tan BX sama dengan A per B. Yang keenam, limit X mendekati 0 sin AX per BX sama dengan A per B. Yang ketujuh, limit X mendekati 0 tan AX per sin BX sama dengan A per B. Yang kedelapan, limit X mendekati 0 sin AX per tan BX sama dengan A per B. Di sini ada contoh soal yaitu limit X mendekati 0, X sin 5X per 3X tan 2X. Perlu diingat bahwa limit X mendekati 0 sin AX per tan BX sama dengan A per B. Untuk penyelesaiannya yaitu limit X mendekati 0, X sin 5X per 3X tan 2X sama dengan limit X mendekati 0, X per 3X dikali limit X mendekati 0 sin 5X per tan 2X sama dengan 1 per 3 dikali 5 per 2 sama dengan 5 per 6. Jadi hasilnya limit X mendekati 0, X sin
5x per 3x dan 2x sama dengan 5/6. Jadi, metode pemfaktoran dilakukan ketika menemukan jawaban dengan bentuk tak tentu. Trik metode pemfaktoran adalah harus membuang pembuat nol dalam fungsi tersebut. Contoh dan penyelesaiannya. Lim x menuju 1 tan x min 1 sin 1 min akar x per x2 min 2x plus 1 sama dengan lim x menuju 1 tan x min 1 sin 1 min akar x per x min 1 x min 1 sama dengan lim x menuju 1 tan kurung buka x min 1 kurung tutup per x min 1 dikali lim x menuju 1 lalu sin 1 min akar x per x min 1 sama dengan 1 dikali lim x menuju 1 per sin 1 min akar x sin min 1 min akar x kurung buka 1 plus akar x sama dengan min 1 dikali lim x menuju 1 sin 1 min akar x per 1 min akar x dikali lim x menuju 1 per 1 plus akar x sama dengan min 1 dikali 1 dikali 1 1 per 1 plus akar 1 sama dengan min 1 dikali 1 dikali 1 per 1 per 2 sama dengan min 1/2. Menyederhanakan fungsi trigonometri seperti yang kita lihat, contohnya limit x mendekati 0 1 min cos x per 2x sin x. Ya, sama dengan kita lihat penyelesaiannya yang di bawah itu. Limit x mendekati 0 1 min cos x per 2x sin x sama dengan limit x mendekati 0 1 min cos pangkat 2 1 per 2x min sin pangkat 2 1 per 2x. Nah, dari situ kita menyederhanakan lagi dari limit x mendekati 0 1 min cos pangkat 2 per 2x plus sin pangkat 2 1 per 2x. Nah, sama dengan limit x mendekati 0 sin pangkat 2 1 per 2x plus sin pangkat 2 1 per 2x sama dengan sin 2 sin x. Maka kita masih bisa menyederhanakan lagi dengan limit x mendekati 0 sin 2 pangkat 2 1 per 2x per 2x sin x. Nah, selanjutnya itu bisa lebih disederhanakan lagi dengan limit x mendekati 0 2 sin 1 per 2x per 2x kali limit x mendekati 0 sin 1 per 2x per sin x sama dengan 2 kali 1 per 2 per 2 dikali lagi 1 per 2 per 1 sama dengan 1 per 4. Kesimpulan dari limit fungsi trigonometri. Dalam bahasa matematika, limit menjelaskan nilai suatu fungsi jika didekatkan dari titik tertentu. Limit fungsi aljabar adalah salah satu konsep dasar yang ada di dalam kalkulus dan analisis mengenai kelakuan sebuah fungsi yang mendekati titik, masukkan mendekat ke arah sebutan lain. Hal ini disebabkan tidak semua fungsi terdefinisi pada semua titik. Faktor terpenting adalah memahami konsep dan definisi dari limit itu sendiri dan juga sifat-sifatnya. Jangan lupa like, komen, dan subrek ya kawan.
ke warung beli makanan. Warungnya milik Bu Salman. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bila ada perasaan, segera ungkapkan.